Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sahabat-sahabat subscriber, para pemirsa YouTube dimanapun berada. Mudah-mudahan teman-teman semua hari ini tetap sehat, tetap dalam lindungan dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Yang harus bekerja keluar rumah, tetap semangat, tetap patuhi protokol kesehatan. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbincang-bincang dengan Dewan Pengawas Pengacara Senior Kantor Hukum Acep Saifuddin and Partners. Bersama saya sudah hadir Bapak Anda, Sarjana Hukum Magister Manajemen. Apa kabarnya Pak Anda? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik. Pada hari ini sehat. Dengan ini maka kami akan membuka permasalahan narkoba dari semenjak undang-undang pertama keluar dari tahun 84 sampai sekarang, berarti udah berjalan berapa tahun ya? Udah lumayan lama lah. Tapi kita berpesan kepada generasi-generasi muda jangan sampai terjerumus oleh narkoba, karena narkoba itu kompleks, berbahaya untuk untuk berbahaya kepada anak-anak generasi muda dari yang akan datang. Makanya kita harus bisa menjaga, dari terutama kepada orang tua harus bisa mengawasi dan memperhatikan jangan sampai anak kita itu terjerumus dalam gejolak narkoba. Baik sahabat-sahabat subscriber, itu tadi kata sambutan dari advokat senior kami ya, Dewan Pengawas Kantor Hukum Acep Saifuddin and Partners. Di mana bincang-bincang saya hari ini yaitu terkait dengan peredaran narkotika atau narkoba. Kita akan berbincang-bincang dengan advokat senior kita ya. Ada beberapa pertanyaan yang mudah-mudahan dari jawaban beliau ini ada nilai positif yang dapat kita ambil ya teman-teman. Baik, pertanyaan yang pertama yaitu yang berkaitan dengan peredaran narkoba ataupun narkotika di negara kita ini. Ada pertanyaan ya untuk Bapak Anda, sepanjang karir Bapak ya di dunia advokat, tentunya pasti menangani banyak perkara narkotika. Nah, dari Bapak praktek sebagai pengacara hingga saat ini, menurut Bapak, apakah peredaran narkoba di negara kita ini menunjukkan adanya penurunan kasus, ataupun misalkan dari jenis narkotika itu apa saja, sepengetahuan Bapak dan sepengalaman Bapak mendampingi mereka-mereka korban peredaran narkotika? Makanya semenjak saya jadi berkecimpung di dunia pengacara dari tahun dari tahun 2000 sampai sekarang, banyak yang bermasalah narkoba, terutama ganja dan obat-obatan yang terlarang, misalkan obat-obat yang istilahnya berbentuk jenis seperti heroin, berbentuk bisa yang disebut juga magadon, bisa BK juga bisa. Nah itu jenis-jenisnya obat-obat yang terlarang, apalagi yang baru ini kan ada yang disebutkan sabu. Nah sabu itu kan baru ya. Nah, seperti ada lagi yang semacam itu, selain sabu itu ada tembakau gurila yang baru ini kan. Nah, itu juga kan termasuk sebagai narkotika juga. Makanya kita selama menangani perkara itu, emang undang-undang karena udah diatur dalam undang-undang, makanya biar supaya anak-anak kita yang pernah kecanduan biar tidak efek jerah, makanya hukumannya akan diperberat supaya mereka supaya jangan melakukan lagi apabila mereka udah terjerumus dalam perkara tersebut. Ya, baik. Kemudian ada pertanyaan yang kedua yang berkaitan dengan narkoba ini, tentunya untuk menanggulangi permasalahan peredaran narkoba ini, pemerintah membentuk peraturan perundang-undangan ya Pak ya. Nah, menurut Bapak sendiri, peraturan perundang-undangan yang sudah ada, apakah itu sudah ketat, sudah menimbulkan efek jera bagi mereka yang bersentuhan dengan peredaran narkotika itu sendiri? Menurut Bapak, peraturan perundang-undangan apakah sudah efektif, sudah ketat, kemudian aturan-aturannya undang-undang apa saja sih yang mengatur
terkait dengan narkotika ini, Pak? Kalau untuk anak-anak muda, paling juga dia untuk iseng dan gagah-gagah, mereka itu sebagai pemabuk. Tapi kalau misalkan orang-orang istilahnya intelektual, artis, mungkin bisa mereka merasa untuk menghilangkan rasa jenuh atau untuk menghilangkan rasa pusing atau dia punya masalah, karena mereka kata-kata orang-orang mereka itu karena obat itu bisa menghilangkan rasa jenuh dan rasa pusing untuk selama mereka dalam punya permasalahan. Baik, selanjutnya Pak ya, kita kan mengetahui di media-media televisi pemberitaan yang berkaitan dengan narkoba ini, ada mereka yang kategorinya adalah bandar, kemudian ada juga mereka itu sebagai pengedar, kurir, ada juga hanya sebatas mereka pemakai. Nah, menurut Bapak, sepengetahuan Bapak, seperti apa saja sih hukuman-hukuman atau sanksi pidana bagi mereka, misalkan ancaman hukumannya berapa tahun, kemudian juga yang paling berat itu ya kategorinya apakah pengedar ataupun bandar dan sebagainya, bisa dijelaskan, silakan. Kita dari mulai pemakai ya, kalau dari pemakai kan undang-undang termasuk undang-undang narkoba pasal 127. Kalau undang-undang 127 itu karena pemakai tok, dia itu bukan pengedar, bukan istilahnya bandar, ya, itu undang-undangnya tidak begitu dan lah bergandengan, paling juga antara setahun atau setahun setengah. Tapi kalau misalkan dia sebagai bandar antara 112, 113, 114, bandar kecil, menengah atau sampai besar. Kalau bandar kecil ya bisa mencapai sekian tahun. Tapi kalau memang dia sebagai bandar besar itu bisa kena hukuman mati. Pasti kena hukuman mati karena sudah merusak ya istilahnya ke anak-anak muda kita. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya ada pertanyaan selanjutnya, ini kan kita juga tahu ya pemberitaan-pemberitaan di media cetak, media televisi yang tersandung kasus narkoba atau peredaran narkotika ini sekarang hampir seluruh kalangan Pak ya. Tidak hanya mereka anak muda, pelajar, kemudian juga masyarakat biasa, ada juga dari kalangan-kalangan yang menurut pandangan kita mereka orangnya sukses, orangnya sudah bahagia, kemudian tidak punya masalah, sudah sukses lah. Ya, di antaranya misalkan kalangan tokoh artis ataupun juga bahkan tokoh-tokoh politik Pak ya. Mereka yang oknum-oknum yang duduk di parlemen, ada juga yang tersandung narkotika ini. Nah, menurut Bapak sebenarnya ada masalah apa dengan mereka ya sehingga mau itu ya mencoba bahkan ketagihan atau kecanduan dengan narkoba ini Pak? Ada apa dengan mereka itu? Kalau untuk anak-anak muda, paling juga dia untuk iseng dan gagah-gagah, mereka itu sebagai pemabuk. Tapi kalau misalnya orang-orang istilahnya intelektual, artis, mungkin bisa mereka merasa untuk menghilangkan rasa jenuh atau untuk menghilangkan rasa pusing atau dia punya masalah, mereka kata-kata orang-orang mereka itu adanya obat itu bisa menghilangkan rasa jenuh dan rasa pusing untuk lama mereka dalam punya permasalahan. Baik, terima kasih atas jawaban-jawabannya tadi Pak. Kemudian ini tentunya sebagai advokat senior yang tentunya tidak sedikit mendampingi mereka-mereka yang tersangkut kasus hukum yang berkaitan dengan peredaran narkotika Pak ya. Nah, apa pesan ataupun juga nasihat dari Bapak sebagai advokat senior yang sudah banyak dan sering mendampingi mereka korban peredaran narkotika ini? Apa sarannya, apa pesannya, dan apa nasihatnya khususnya bagi kaum milenial generasi muda bangsa Indonesia? Khusus kepada kaum-kaum muda, jauhilah narkoba, jangan sampai terjerumus dengan masalah narkotika berbentuk jenis apapun, dan kita harus menuju ke masa depan yang lebih baik. Dan lagi pula kepada advokat yang baru, kita harus menangani dengan cara kita harus dengan teliti dan harus sabar, karena mereka kita harus bisa menggali apakah dia itu benar-benar atau istilahnya pemakai
atau misalkannya pengedar atau pengedar besar atau bandar besar. Makanya kita harus bisa cara menangani secara transparan kepada regenerasi advokat-advokat muda ini. Ya, terima kasih atas saran dan juga pesan ya dari Bapak selaku advokat senior kepada generasi muda. Jadi untuk generasi muda, khususnya generasi muda, kaum milenial, jangan coba-coba berkenalan dengan narkoba, jangan coba-coba mencoba narkoba ya, karena sanksinya sangat fatal dan juga akibatnya sangat fatal dan tidak ada nilai positifnya. Oleh karena itu, mari jaga diri kita, keluarga kita agar tidak tersandung ya kasus-kasus narkoba, apalagi sampai menjadi pengedar, kurir dan yang lebih berat daripada itu. Oke, terima kasih Pak Anda atas waktunya. Mudah-mudahan bincang-bincang santai kita pada hari ini bisa ada manfaatnya buat kita, khususnya generasi muda, untuk tidak mencoba, untuk tidak berkenalan dengan narkotika. Jauhi narkoba sebelum narkoba menjauhkan kita dari kehidupan dan masa depan kita. Terima kasih atas waktunya. Jangan lupa dukung terus channel ASP Law Firm Official dengan like dan subscribe serta komentar yang positif. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ASP Law Firm,